Bersumpah dengan nama Allah, kita untuk menguatkan apa yang kita ucapkan, maka kita bersumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tetapi Allah bersumpah dengan apa yang dijadikan, termasuk waktu, seperti wal asr. Dari hal ini dapat kita memahami bahwa waktu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan. Kalau Allah yang menjadikan waktu, maka tidak ada yang dijadikan Allah itu yang jelek. Semua waktu yang diciptakan Allah, mulai dari hitungan yang paling rendah, paling kecil, detik, menit, jam, dan seterusnya, hari, bulan, dan seterusnya, maka semua yang diciptakan Allah menyangkut waktu itu adalah baik. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa ada bulan, ada hari, ada waktu yang kurang baik untuk melaksanakan sesuatu, yakinkanlah bahwa pendapat serupa itu tidak bersumber dari ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di ayat lain juga Allah bersumpah dengan waktu. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam apabila gelap gulita, dan waktu siang apabila terang benderang. Kemudian wadduha dan seterusnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi Allah bersumpah karenanya dengan waktu itu, menunjukkan waktu itu perlu kita gunakan, perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Pada surah Al-Asr tadi Allah memerintahkan kepada kita agar mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, iman, amal solih, saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Pada surah Al-Asr ini Allah mengawali dengan sumpahnya wal asri, tetapi kita yang menjalani waktu itu kerjakanlah apa yang dituntut dalam ayat ini. Beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukur. Dan dialah, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan malam dan siang silih berganti, liman arada an yadhakkara aw arada syukur, supaya orang dalam menjalani waktu siang dan malam silih berganti itu, kita mengisinya dengan ayat zakkara, kita berzikir mengingat Allah, kemudian kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena pada surah Al-Asr tadi Allah mengingatkan kita mengisi waktu dengan amal saleh, iman dan amal saleh. Pada surah Al-Furqan ayat 62 Allah mengingatkan kita mengisi waktu dengan banyak berzikir, kemudian diakhiri dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya
kejadian langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam. Kemudian ayat merupakan tanda-tanda bagi mereka yang ulul albab. Hadirin rahimakumullah, banyak orang yang mengatakan ulul albab ini adalah berfikir. Tapi setelah kita melihat beberapa tafsir Al-Quran, apa makna ulul albab, yakni orang-orang yang mengisi waktunya dengan cara ulul albab, maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang ulul albab adalah orang-orang yang mampu melihat kejadian yang ada di sekitarnya atau fenomena yang ada di sekitarnya. Kemudian orang yang bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian orang yang berilmu. Ketiga-tiga ini digabung menjadi satu. Orang yang berilmu, orang yang memanfaatkan waktu yang ada, dan orang yang mampu memahami gejala-gejala alam, mengejar lingkungan, membaca tanda-tanda zaman. Kemudian dengan itu mereka gabung semua menghasilkan sehingga bermanfaat untuk dirinya, waktu yang ada bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Kesimpulannya, orang yang ulul albab, mereka yang berilmu, mereka yang bekerja, mereka yang berpikir, tetapi bukan hanya untuk dirinya, juga untuk orang lain. Inilah yang dimaknai ulul albab. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Rawahu Tabrani. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di akhir khutbah ini saya ingin mengutip pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama yang hidup abad ke-14 Masehi. Beliau di dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi menyebutkan bahwa sebenarnya waktu manusia itu adalah umurnya. Waktu adalah materi kehidupan yang abadi. Waktu berjalan seperti jalannya awan. Barang siapa yang waktunya berjalan untuk Allah dan bersama Allah, maka itulah sebenarnya kehidupan dan umurnya. Selain itu, tidak termasuk di dalam kehidupannya. Jika dia menghabiskan waktunya untuk kelupaan, untuk kesenangan, untuk angan-angan, untuk hal yang batil, menganggur dan sebagainya, maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan maka mati itu lebih baik padanya. Kemudian beliau berkata lagi, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutusmu dari Allah dan kampung akhirat. Sedangkan kematian memutusmu dari dunia dan penghuninya. Akhirnya kesimpulan dari khutbah ini, Islam sangat menghargai waktu. Sebagai umat Islam, maka gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang ada sekarang tidak akan berulang pada besok hari. Dan waktu itu sebenarnya adalah umur yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita salah menggunakannya, maka akibatnya kepada kita di sisi Allah sesudah kematian kita. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam mengisi waktu yang ada, maka manfaatkanlah waktu itu sesuai jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin